Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Bab 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiara, tumben sayang. Ayo masuk. Sama siapa? Bu Dewi, ibu kandung Tiara, yang memiliki toko sembako di samping rumahnya itu terlihat sangat senang dengan kedatangan putrinya. Janda satu anak itu keluar dari warungnya, lalu menghampiri Tiara yang datang tanpa memberi kabar terlebih dahulu. Tiara meraih tangan ibunya lalu mencium punggung tangan itu dengan takjim. "Mi, sehat?" tanya Tiara seraya menatap wajah wanita yang masih terlihat awet muda di usianya yang hampir menginjak kepala 5 itu. "Alhamdulillah sayang, kamu sendiri gimana?" tanya Bu Dewi dengan sumringah. Ia memang sangat rindu dengan putri semata wayangnya ini, meskipun hampir setiap hari mereka saling berkirim pesan. "Baik nih, alhamdulillah." Tiara berdusta, karena keadaannya sekarang tentu saja tidak baik-baik saja. Meskipun sudah mendapatkan penjelasan dan juga bukti yang akurat, tapi entah mengapa hatinya terus saja gelisah. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya. "Aku bawa kue bolu, buah-buahan dan bakso. Makan bareng yuk Mi," ajak Tiara. Ia sengaja membeli banyak makanan. Tiara ingin hari ini menghabiskan waktu dengan ibunya. "Wah, repot-repot segala. Ya sudah, Mami tutup warung dulu ya. Takut lagi makan ada yang manggil-manggil," ujarnya yang dibalas anggukan mantap oleh Tiara. Bu Dewi kembali ke seberang untuk menutup warung, sementara Tiara masuk duluan ke rumah yang penuh kenangan masa remajanya itu. "Cantika sekolah Ti?" tanya Bu Dewi seraya menuangkan bakso yang Tiara bawa ke dalam mangkuk. "Iya Mi, Cantika pulang jam setengah 12. Nanti dijemput Mas Arkan," ucap Tiara. Ia membuka lemari pendingin di dapur ibunya, lalu meraih sebotol minuman dingin. Lama tidak pulang membuatnya rindu dengan suasana rumah dan kampung halamannya ini. Bu Dewi tinggal di perkampungan yang ada di kota Depok. Suaminya yang merupakan ayah kandung Tiara meninggal saat Tiara berumur 15 tahun. Ferdinand Wilson, pria berkewarganegaraan Perancis itu adalah ayah kandung Tiara. Itulah sebabnya Tiara memiliki wajah blasteran. Ayahnya dulu bekerja sebagai pelaut, menikah dengan ibunya, lalu sempat menetap di Australia saat Tiara masih balita. Karena tuntutan pekerjaan sang ayah, Tiara cukup lama tinggal di luar negeri. Itulah sebabnya budaya barat masih melekat pada dirinya. Tiara kembali ke Indonesia bersama ibunya saat ayahnya meninggal dunia karena sebuah kecelakaan. Dari sanalah kehidupan Tiara yang tadinya berkecukupan menjadi sangat sederhana. Uang asuransi yang didapatkan saat itu habis untuk membayar hutang. Tanpa sepengetahuan Dewi, suaminya ternyata memiliki hutang yang cukup besar pada seorang rentenir. Ia sungguh tidak menduga jika suaminya yang terlihat sangat setia dan baik itu ternyata hobi berjudi dan juga doyan main perempuan. Namun mau marah dan dendam pun tidak ada gunanya karena suaminya telah meninggal dunia. Bu Dewi saat ini mencoba bangkit demi Tiara, putri semata wayangnya. Untungnya Bu Dewi memiliki warisan dari kedua orang tuanya, yaitu sebuah rumah sederhana di kota Depok. Ia bertekad untuk menjual semua perhiasannya, lalu mencoba untuk berjualan kecil-kecilan di samping rumahnya saat Tiara duduk di bangku kelas 1 SMA. Berkat kegigihannya pula, Bu Dewi akhirnya berhasil dan kini telah memiliki toko sembako yang cukup besar dan juga ramai pembeli. Dari usaha itu pula lah, Bu Dewi juga sukses menyekolahkan anaknya hingga lulus S1 di London. Tentu saja dengan bantuan beasiswa, karena Tiara termasuk anak yang berprestasi. Kehidupan keras yang Tiara dan ibunya lalui selama inilah yang membuat Tiara bersikeras untuk menjadi seorang wanita karir. Itulah sebabnya pula ia menolak ketika suaminya meminta untuk resign beberapa bulan yang lalu. Untuk berada di posisinya saat ini sangatlah sulit. Tiara tidak mau melepaskannya begitu saja. "Kamu sendiri tidak kerja Ti?" tanya Bu Dewi.
Ia tersenyum-senyum sendiri menatap Tiara yang lahap mau makan bakso dengan kuah yang sangat pedas. Baginya Tiara tetaplah putri kecilnya, meskipun wanita itu sudah punya anak. "Cuti Mi," jawab Tiara dengan hidung dan pipi yang memerah karena sensasi pedas. "Cuti? Tumben." Bu Dewi mengeringit. Dirinya tahu betul jika Tiara sangatlah tekun. Jangankan cuti, sedang sakit saja dia bela-belain masuk. Itulah sebabnya dalam waktu singkat Tiara mendapatkan promosi sehingga dengan cepat naik jabatan. "Lagi pengen aja, aku kangen Mami," ucap Tiara masih sibuk melahap bakso miliknya. Sementara Bu Dewi, ia baru makan beberapa suap. Entah mengapa ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan putrinya. Perasaannya jadi tidak enak. Apakah Tiara sedang ada masalah dengan suaminya? "Apa kamu bertengkar dengan Arkan?" tanya Dewi to the point. Tiara langsung menggeleng. Diusapnya bibir yang kini memerah itu dengan tisu. "Mami tahu betul bagaimana sifatmu. Jujur pada Mami, ada masalah apa?" Tiara menghela napas. Ia sudah selesai makan dan kini nampak ragu untuk menceritakan apa yang membuatnya gundah saat itu. "Mi, jika dulu Mami mengetahui ayah berselingkuh saat masih hidup, apa yang akan Mami lakukan?" tanya Tiara yang membuat ibunya terdiam sejenak. Dahi wanita dengan hijab berwarna coklat itu mengkerut, heran dengan pertanyaan anaknya barusan. Jika Mami tahu ayahmu berselingkuh saat itu, pastinya Mami akan marah besar. Tapi kembali lagi, semuanya tergantung kondisi saat itu. Mungkin juga Mami memberikan kesempatan lagi padanya dan mencoba berintrospeksi diri. Jika setelah diberi kesempatan masih terulang kembali, maka tentu saja perpisahan adalah jalan terakhir, tuturnya. Dewi tidak memiliki dendam pada mendiang suaminya. Terlepas dari kesalahannya, Tuan Ferdinand sangatlah royal dan perhatian pada dirinya dan juga Tiara semasa hidupnya. Sebagai seorang pelaut, jajan wanita mungkin adalah hal yang biasa. Tapi tetap saja, Bu Dewi tidak membenarkan jika sikap suaminya yang juga hobi main judi. Yang membuat dia kecewa saat itu karena ketika Ferdinand meninggal, pria itu bukannya meninggalkan warisan, malah meninggalkan hutang yang cukup banyak. Bu Dewi menatap anaknya dengan tatapan yang begitu dalam. "Kenapa bertanya seperti itu? Apa jangan-jangan suamimu?" "Enggak kok Mi, Mas Arkan enggak seperti itu. Tapi ya sebagai wanita kita tetap perlu waspada kan? Apalagi Mas Arkan terus mendesakku untuk berubah. Apa menurut Mami pria yang tidak dituruti keinginannya akan mencari pelampiasan pada yang lain?" "Oh, yang soal Arkan minta kamu buat berhijrah itu ya?" tanya Bu Dewi yang dibalas anggukan oleh Tiara. "Kenapa tidak dicoba dulu saja sih, kalau itu yang sekarang kekhawatiranmu?" Bu Dewi beberapa kali meminta Tiara untuk menutup aurat, bahkan sebelum putrinya itu menikah. Namun ya mau bagaimana? Tiara selalu berkata jika dia belum siap, Bu Dewi tidak bisa memaksa. "Apa Mami tidak melihat? Nih, aku pakai celana panjang, bukan rok mini lagi. Ini juga udah berubah sedikit kan nih?" Tiara menunjukkan penampilannya yang memang sedikit tertutup saat ini. Celana bahan berwarna putih dipadukan dengan kemeja dan blazer. Hanya saja rambutnya masih ia cepol asal. Tiara belum siap untuk berhijab. "Bukan hanya itu, Ti. Cobalah belajar berhijab dari sekarang. Sedikit demi sedikit saja. Pakai yang pasmina atau persegi dulu. Banyak kok wanita berhijab yang tampil modis," saran Bu Dewi. "Bukan soal hijabnya, Mam. Tapi apakah Tuhan tidak marah jika aku menutup aurat hanya karena ingin dipandang oleh suami? Sejujurnya aku masih menyukai diriku yang sekarang. Bukankah lebih baik kita menjadi diri sendiri?" Bu Dewi tersenyum. Diusapnya sebelah tangan putrinya itu. Tiara memang putri kecilnya yang menggemaskan dan keras kepala. Pengajaran dan budaya barat dari ayahnya masih melekat pada diri wanita itu. Tiara sudah terbiasa hidup di luar, sehingga gaya hidupnya juga mengarah ke sana. Apalagi selama 4 tahun ia juga kuliah di London. Pulang-pulang, tiba-tiba dilamar. Tentu saja Tiara belum terbiasa dengan kehidupan barunya di sini.
Memang kita harus menjadi diri sendiri. Tapi sebagai seorang muslimah, memang wajib untuk menutup aurat. Rambutmu pun termasuk aurat. Meskipun karena terpaksa, Mami yakin suatu saat akan jadi lillahi ta'ala, ucap Bu Dewi meyakinkan. Dewi juga baru belajar berhijab saat Tiara masuk kuliah. Saat itu dirinya tinggal sendirian karena Tiara berkuliah di luar negeri. Untuk menjaga marwahnya sebagai seorang single parent, ia pun memilih untuk menutup auratnya agar terhindar dari fitnah. Apalagi Dewi masih terlihat cantik dan juga singset meski usianya hampir menginjak kepala 5. Tiara terdiam sejenak, menimang-nimang saran dari ibunya itu. Sepertinya apa yang Mami katakan benar. Aku akan mencobanya. Dewi tersenyum. Ia senang dengan usaha putrinya. Dalam hatinya berdoa, semoga rumah tangga putrinya ini sakinah, mawadah, warahmah, dan terhindar dari pengkhianatan seperti yang Dewi dapatkan dari suaminya dulu. Tiara memutuskan untuk mampir ke toko pakaian muslimah. Ia bertekad untuk berubah meskipun pelan-pelan. Pakaian di rumahnya kebanyakan baju-baju pendek yang seksi. Ia tidak memiliki satu buah gamis ataupun hijab. Sore ini ia berniat untuk membelinya, mungkin 2 atau 3 buah. Ia ingin mencari gamis dengan model kekinian. Tiara yang tengah memilih pakaian itu tak sadar jika ada seorang wanita yang juga sedang tidak fokus berjalan sambil berteleponan. Wanita itu memekik saat ponselnya terlepas dari pegangannya. Tiara merasa tidak enak hati, segera memungutnya. "Maaf, Mbak, saya tidak lihat," ucap Tiara pada wanita berhijab syar'i yang celak mata hitam yang khas saat mereka bertabrakan. "Oh iya, tidak apa-apa. Saya juga meminta maaf karena tidak fokus," ucap wanita itu dengan suara yang begitu lembut. Tiara tersenyum. Ia hendak memberikan kembali ponsel yang baru saja ia ambil itu pada sang pemilik. Namun matanya memicing pada sebuah nama bertuliskan Mas Arkan yang tersambung pada telepon yang masih terhubung. "Mbak, maaf ponselnya." Suara wanita itu membuyarkan lamunan Tiara. Iya, maaf, ini Mbak." Tiara mengulurkan ponsel wanita cantik itu. "Terima kasih Mbak, kalau begitu saya pamit." "Sekali lagi terima kasih," ucap wanita itu pamit pada Tiara. Setelah menerima benda pipih miliknya lagi, wanita itu melangkah lalu menempelkan kembali ponselnya di telinga. "Iya Bi, maaf ya sayang, tadi ada kecelakaan kecil," ucap wanita itu dengan suara lemah lembut yang terdengar begitu syahdu. Tiara melongo. Pikirannya hampir gila gara-gara kekhawatiran yang tak mendasar ini. "Ya ampun Tiara, nama Arkan itu banyak. Kenapa kamu jadi aneh seperti ini? Dasar." Tiara menggelengkan kepalanya sambil terkekeh, lalu melanjutkan kembali memilih pakaian muslimah untuk ia pakai dan akan ia jadikan kejutan nanti pada suaminya sepulang kerja nanti. Bersambung. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.